Hai, kami dari kelompok 5. Ini adalah tugas IPS lanjut dengan tema Industri Minyak Daun Cengkeh, kekayaan yang menggerakkan ekonomi Desa Cihaur. Sebelum kita lanjut ke video proses pembuatan minyak daun cengkeh, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Desa Cihaur. Cihaur merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa ini menyimpan sejuta pesona yang memikat hati. Desa asri dengan keindahan alam dan udara yang dingin. Desa ini juga dikenal dengan sejarah pertaniannya, keindahan geografisnya, dan kekayaan industri minyak daun cengkeh. Kehidupan masyarakat Desa Cihaur sangat harmonis, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pengusaha yang mengolah daun cengkeh. Desa ini menjadi salah satu penghasil minyak daun cengkeh terbaik di daerahnya. Oleh karena itu, usaha dari daun cengkeh menjadi sumber penghasilan yang mendukung perekonomian Desa Cihaur. Nah, itulah penjelasan singkat tentang Desa Cihaur. Selanjutnya, mari kita ikuti proses produksi minyak daun cengkeh. Berbeda dengan cara modern, daun cengkeh di Desa Cihaur dikumpulkan menggunakan proses pengumpulan daun-daun yang telah jatuh secara alami. Selanjutnya, daun-daun ini dirapikan menggunakan sapu sebelum diproses lebih lanjut. Lalu, daun-daun ini biasanya dikemas dalam karung seperti ini. Mana saja sumber daun cengkeh yang digunakan? Apa dari kebun pribadi atau kebun bersama? Untuk daun cengkeh, pengumpulannya itu kan bukan dari sini aja. Mulai dari Tasik, Ciamis, Majalengka sampai Sumedang. Berapa banyak daun cengkeh yang biasanya dikumpulkan? Untuk sehari masak itu kalau semua di jalan, satu kali masak itu kan 5 kintal. Ya, sehari semalam itu bisa 3 kali masak. Berarti kan 1,5 ton untuk satu kali untuk satu katel. Di sini kan ada 5, jadi sekitar 7,5 kintal per hari. Ini adalah daun cengkeh segar dan kering yang siap untuk disuling menjadi minyak. Daun yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam ketel uap besar untuk proses penyulingan. Dalam 1 kali masak, ketel uap ini mampu menampung 50-60 karung daun cengkeh, tergantung pada padatnya isi tiap karungnya. Dalam proses pengisian daun pada ketel uap ini harus ditekan atau istilah kerennya dipres agar menampung banyak dan lebih padat. Selanjutnya, sebelum menutup ketel uapnya, yang paling diperhatikan adalah jalur pipa uapnya. Ini tidak boleh ada yang tersumbat karena resikonya kalau jalur pipa uap ini tersumbat, maka biasanya ketel uap ini akan meledak.
kalau meledak, penutup ketelnya akan terlempar dan ketel uapnya akan bocor. Pada saat proses penutupan ketel uap ini, penutupnya harus betul-betul rapat. Kalau memang penutupnya tidak bisa rapat, biasanya pada bagian celah penutupnya ditutup menggunakan tanah liat. Selanjutnya, setelah penutupnya rapat, tinggal kencangkan baut-baut penutupnya. Selanjutnya, kita ke tungku perapiannya. Untuk menyalakan apinya dan sebagai bahan bakarnya menggunakan daun cengkeh yang tadinya sudah dimasak atau daun cengkeh yang telah disuling. Sementara proses pembakaran, kita tunggu hasil penyulingan atau uap ketel yang akan sampai di penampungan ini. Setelah beberapa menit, hasil uap mulai muncul. Kita lihat di sini di dalam ketel, jikalau sudah mendidih, maka uapnya akan melewati pipa besi ini. Di sini ada banyak bak penampung yang berjejer saling mengisi, tapi bak penampung yang paling banyak minyaknya adalah bak yang pertama. Dan untuk 1 kali masak, hanya 4 bak di jejeran awal yang diambil minyaknya. Dalam proses penyulingan daun cengkeh, 1 kali masak membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Kalau waktunya gimana, berapa lama? Waktu 1 kali proses itu waktunya yang 5 kintal bahan baku itu memerlukan waktu 6 jaman per sekali masak. Dan penanda kalau minyak cengkeh udah habis, maka air yang keluar dari pipa uapnya akan berwarna jernih. Karena air yang keluar sudah tampak jernih, maka kita ke langkah berikutnya. Yang terakhir adalah proses penyaringan minyak. Dan inilah proses penyaringannya hingga minyak cengkeh langsung turun ke bawah melewati penyaringan. Dan airnya akan tertahan di penyaringan ini. Jadi, semua yang turun ke ember itu adalah minyak cengkeh semua. Dan inilah tampilan minyak daun cengkeh yang dihasilkan. Berapa banyak minyak yang dihasilkan kalau 1 kilogram, 1 Kali masak. kintal? Ya, Satu kali. Jadi kan untuk 1 kali masak itu kan 5 kintal. Ya. Nah, dapat minyaknya itu di 10 kiloan. Berarti keluar 2%-an lah. Terus apa saja yang dilakukan dengan sisa-sisa daun cengkeh setelah proses penyulingan selesai? Sisa Daunnya itu kan dipakai lagi untuk pembakaran. Jadi nggak dibuang si daun cengkeh yang sudah disuling. Nah, itu dipakai lagi buat pembakaran. Itulah proses penyulingan minyak daun cengkeh. Sangat menarik, bukan? Distribusi untuk produk minyak daun cengkeh ini? Ini kan langsung ke pabrik. Jadi produksi distribusi itu langsung sama saya gitu. Jadi nggak melalui agen lagi, Langsung ke pabrik. langsung ke pabrik. Manfaat minyak daun cengkeh. Pertama, untuk kesehatan dan pengobatan tradisional. Minyak daun cengkeh memiliki sifat antiseptik, antimikroba, dan analgesik yang membuatnya digunakan dalam pengobatan tradisional seperti meredakan nyeri gigi, mengobati luka, dan mengurangi peradangan.
2. Untuk industri farmasi dan aromaterapi. Dalam dunia farmasi, minyak daun cengkeh digunakan sebagai bahan utama dalam salep antiseptik, obat kumur, dan obat nyeri gigi. Selain itu, aromanya yang khas menjadikannya favorit dalam terapi relaksasi. Ketiga, untuk kehidupan sehari-hari. Selain bermanfaat untuk kesehatan dan industri, minyak daun cengkeh juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pengusir serangga alami dan pengharum ruangan. Berapa modal awal yang Bapak butuhkan untuk memulai produksi minyak daun cengkeh ini? Untuk satu pabrik itu memerlukan modal sekitar ya kurang lebih sekitar 10 jutaan untuk satu unit di luar bahan baku. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 kilo minyak daun cengkeh? Untuk satu kali masak, hitungannya kan satu kali masak itu kan 5 kintal, satu kali masak itu kan 5 kintal bahan baku, itu kan lebih 5 kintal bahan baku itu dapat minyak 10 kiloan. Harga bahan bakunya itu di harga 2.000 per kilo, jadi satu kali masak itu 1 juta, upah 200 sama lain-lain 250.000, tambah lagi kayu bakar sekitar 100 ribuan lah satu kali masak. Jadi untuk biaya untuk satu kali produksi itu sekitar 1.350.000. Kemudian berapa harga jual per liter minyak daun? Harga jualnya itu sekarang di angka 175.000 per kilo. Dan keuntungan yang Bapak peroleh setelah diperoleh dari hasil produksi? Jumlah keuntungannya Ya, itu kan bahan baku kan tadi 1 juta. 1.350.000 ya. Ya, Kalau dapat 10 kilo itu kan 1.750.000. ya. Itu misalnya berarti sekitar 400 hari. Ya. Kemudian misalkan Bapak mengalami kerugian, apa solusi yang Bapak terapkan untuk mengatasi kerugian yang dialami? Kalau udah rugi ya berhenti. Jadi, Nunggu dulu bahan baku bagus lagi. Jadi ada saat-saatnya bahan baku jelek gitu. Kalau di minyak tadi dijeda dulu ya Pak? jeda dulu. Nah, gimana videonya? Sangat menarik bukan? Jadi mulai sekarang tidak boleh menyepelekan daun cengkeh karena daun cengkeh itu banyak manfaatnya. Misalnya buat kesehatan, farmasi, dan kosmetik. Sekian video dari kelompok kami.